Tolong, tolong. Kamu. Kenapa kamu melihatku? Cepat tutup matamu. Kamu, sialan, singkirkan kecoak itu. Kamu menyuruhku menutup mata. Bagaimana aku bisa memukul kecoaknya? Kamu hanya bisa mengandalkan. Kamu tidak boleh masuk. Kamu hanya boleh melihat ke lantai. Singkirkan kecoak itu. Kamu sedang apa? Singkirkan. Kamu yang menyuruhku melihat ke lantai. Mau lari kemana kamu? Hei, aku akan tunjukkan jurus andalanku. Beres. Ah. Ah. Ham. Halo, guru. Aku sudah ada di dapur ini. Kamu harus melindungi Kinranran dengan baik. Dan yang lebih penting, lindungi perusahaannya. Baik. Aku pasti akan mencari tahu siapa yang ingin mencelakainya. Di ruang kerja tidak ada petunjuk sama sekali. Selanjutnya harus cari di mana lagi, ya? Besok, campurkan barang palsunya. Hati-hati. Jangan sampai perempuan murahan itu tahu. Cepat sedikit gerakannya. Cekatan sedikit. Hei. Ini area gudang yang penting. Orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk, keluar. Oh, jadi begitu ya. Kemarin, waktu Presdirkin datang untuk inspeksi, dia kehilangan sebuah gelang. Gelang. Aku mau tanya, apa kalian melihatnya? Mau tanya, apa kamu melihatnya? Tidak lihat. Baiklah kalau begitu. Maaf sudah merepotkan. Biar aku cari sendiri. Hei. Kamu satpam busuk. Jangan macam-macam, ya. Memangnya kamu pantas memanggilku satpam. Dengar ini baik-baik. Aku ini pengawal pribadi Bukin. Dasar bajingan. Memangnya Bukin itu siapa? Wakil Direktur Li itu ibu angkatku. Coba ulangi lagi. Kenapa kalau aku bilang begitu? Maksudmu, perusahaan Kin ini milik Li Mei. Bukin, saya salah paham. Saya lagi angkat barang. Anjing ini yang membuat masalah. Buka, biar kulihat. Bukin. Barangnya sudah ditaruh dengan rapi. Tidak usah repot-repot lagi. Kamu tidak mau membukanya karena ada yang tidak beres. Buka. Awas. Cepat hentikan dia. Cepat hentikan dia. Cepat. Maju kalau mau mati. Cepat tutup pintu gudang. Kenapa tidak bisa jalan? Mana mungkin? Kamu bajingan. Kamu berani-beraninya mencampur barang palsu. Iya, Wakil Direktur Li yang menyuruh saya melakukannya. Bukin. Ampuni saya. Ye Yuni, serahkan bajingan ini ke pihak yang berwenang. Lalu, bawa Li Mei kemari. Bukin, ampun, Bukin. Benar-benar tidak punya sopan santun. Li Mei, dasar pengkhianat. Kamu kan yang menyuruh Xiuhu mencampur barang palsu. Pagi-pagi begini kamu cari gara-gara. Dasar perempuan jalang tidak berpendidikan. Hei. Tanganmu ini tidak bisa diam, ya? Dikit-dikit main pukul. Kalau begitu, biar ku bantu lemaskan tulangmu. Tanganmu ini tidak bisa diam, ya? Dikit-dikit main pukul. Kalau begitu, biar ku bantu lemaskan tulangmu. Kamu mau apa? Sialan, berlutut semua di hadapanku.
Orang ini kuat sekali. Selama ada dia, kita benar-benar nggak bisa memberi pelajaran pada si jalang kecil itu. Halo, Pak Qin. Bosu dari kamar dagang Jinfu akan datang. Baik, aku segera ke sana. Ye Yunyi di sini kuserahkan padamu. Tenang saja. Dasar kamu ini wanita pemboros. Ponsel semahal ini main buang begitu saja. Kalau kamu tidak mau, berikan saja padaku. Kamu sangat melindunginya, ya. Ya, aku dibayar untuk menyelesaikan masalah orang. Dia membayarku. Tentu saja aku harus melindunginya. Dia bayar kamu berapa? Aku akan memberimu 200 juta. Benarkah? Tentu saja benar. Kalau kamu membantuku, aku juga bisa membuatmu senang. Jauh lebih baik daripada gadis kaku yang tidak asyik itu. Tentu saja benar. Kalau kamu membantuku, aku juga bisa membuatmu senang. Jauh lebih baik daripada gadis kaku yang tidak asyik itu. Boleh saja kalau kamu mau aku. Asalkan kamu bantu aku mengawasi Qin Ranran. Dan aku akan menjadi milikmu. Bagaimana cara mengawasinya? Nanti akan kukirimkan rencana selanjutnya. Aduh. Wakil Presdir Lu, Anda memang hebat. Trikmu ini benar-benar licik dan jahat. Setelah urusan ini beres, kamu pasti akan dapat imbalan besar. Asalkan ada imbalan, semuanya kuserahkan padamu. Eits. Cuma basa-basi saja tidak akan bisa membodohiku. Setelah urusan ini beres, aku mau hubungan yang lebih dalam. HMPH. Aduh, Pak Su, silakan sebelah sini. Anran, jangan sungkan begitu, dong, aku sudah lama menyukaimu. Pak Su, silakan duduk. Hehehe. Ranran, kudengar grup Qin kalian akan segera bangkrut. Aduh, aku benar-benar ikut prihatin. Di kota Jiangcheng, siapa yang tidak tahu kalau kamu sudah mengorbankan seluruh jerih payahmu untuk grup Qin? Grup Qin sudah seperti nyawamu sendiri. Benar, Pak. Asalkan Pak Su mau menyuntikkan dana, grup Qin kami masih bisa diselamatkan. Tentu saja. Ini, aku sudah membawa kontraknya. Kamu tanda tangani saja kontrak ini. Aku akan langsung menyuntikkan dana 30 juta untuk grup Qin. Eits, tunggu dulu, bos. Kulihat orang ini seperti serigala berbulu domba. Niatnya tidak baik. Kontrak ini pasti ada masalah. Coba kamu lihat baik-baik. Kamu diam. Dasar bajingan busuk. Aku tulus ingin membantu Ranran. Apa yang perlu dicurigai? Bajingan busuk, kamu diam. Aku tulus ingin membantu Ranran. Apa yang perlu dicurigai? Tulus dari hati. Iya, kan, bos? Coba kulihat. Yo. Suntikan dananya ini ada syaratnya. Kamu harus memberinya pinjaman 50 juta lebih dulu. Aku ingin memperluas skala bisnis, membuat situasinya jadi lebih besar. Lagi pula, kalau kamu tidak bisa membayar pinjamannya, kamu hanya bisa menyerahkan dirimu sebagai balasannya. Kalau begitu, kamu bisa dapat orangnya sekaligus hartanya. HMPH. Aku pakai 50 juta untuk membeli tubuhnya. Itu sudah sangat menghargainya. Kamu brengsek. Kamu benar-benar pengecut yang licik. Dasar wanita jalang. Tanpa suntikan danaku, kamu pasti akan bangkrut. Hah? Bagus, Qin Anran. Dasar murahan yang tidak tahu diuntung. Kalau kamu tidak mau menandatangani kontrak, aku akan mengakuisisi perusahaanmu, membuatmu bangkrut dan kehilangan segalanya. Paling parah, aku mati bersamamu. Kita hancur bersama-sama. HMPH, mau mati? Tidak semudah itu. Kalau kamu tidak mau menuruti kemauanku, akan kujual kamu ke kelab malam. Kalau kamu tidak mau menuruti kemauanku, akan kujual kamu ke kelab malam. Su Jinfu, aku tidak punya dendam ataupun masalah denganmu. Kenapa kamu mau mencelakaiku? Tidak ada wanita yang kuinginkan tapi tidak bisa kudapatkan. Aku hanya ingin melihat jalang sok suci sepertimu. Dipermainkan sampai mati oleh orang lain. Sudahlah, dasar kamu bajingan. Suka sekali pergi ke kelab malam. Ya, baiklah. Kalau begitu aku akan memuaskanmu. Aku akan menjadikanmu gigolo profesional. Jin. Su Jinfu sudah dibawa pergi. Sekarang kamu puas. Jalang kecil itu gagal mendapatkan pendanaan. Kerjamu bagus sekali. Ini 100.000 yuan. Heh. Wakil Direktur Li memang sangat murah hati.
Teruslah bekerja dengan baik untukku. Jika aku berhasil mengambil alih perusahaan Qin, jasamu akan menjadi yang utama. Batas waktu yang disepakati akan segera tiba. Qin Ranran tidak akan bisa lepas dari genggamanmu. Gadis itu licik sekali. Selama bertahun-tahun ini demi menghancurkannya, aku sudah mengerahkan banyak cara. Awasi dia baik-baik. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Tapi, biar ku perjelas dari awal, ya, imbalan yang ku mau bukan cuma uang. Tentu saja. Aku mau lihat apakah otot-ototmu itu bisa memuaskanku. HMH. Ye Yuni, aku beri kamu waktu 10 menit untuk muncul di hadapanku. Baru semalam gak ketemu, sudah sekangen itu sama aku. Jangan banyak omong, cepat temani aku negosiasi bisnis. Iya, baik, nona besarku. Ah. Dia menjamret tasku. Hah? Berhenti. Hei. Wah, tinggi sekali. Berhenti. Kamu ini monyet, ya. Cih. Mau lari kemana kamu? Hah? HNGH. Mau lari kemana? Hei, kamu tidak akan bisa kabur dariku, kan? Bocah ini larinya cepat juga. Ya, bocah, kusarankan kamu jangan ikut campur. Kalau aku ikut campur, memangnya kenapa? Kembalikan tasnya. Baik, aku salah. Akan kutelanjani kamu dan kulempar ke jalanan. Kuhajar sampai kamu pingsan. Percaya atau tidak? Aku salah. Salah. Ayo, ikut aku. Ayo. Mbak. Tas Anda. Oh, terima kasih. Terima kasih. Anda penyelamat saya. Ini pencurinya. Iya, minta maaf. Mbak. Kamu marganya Ye? Ya. Ye Meiru. Bagaimana kamu bisa tahu namaku? Aku harus pergi. Mbak, namaku Ye Yuni. Ingat aku? Ya, nomor teleponku 13888686757. Ingat, kalau ada apa-apa, telepon aku, ya. Wow. Bu Bos. Ye Yuni, kamu sudah telat 10 menit. Kamu mau apa? Hah? Bu Bos, tadi di jalan saya bertemu perampok. Aku tidak mau dengar lagi. Jangan ikuti aku. Bu Bos. Bu Bos, saya tidak bersalah. Bu Bos, saya benar-benar tidak bersalah. Halo, ini Ye Yuni. Nyawa Ye Meiru dalam bahaya. Cepat datang ke rumah sakit Li Xiunin. Baik, saya segera ke sana. Astaga, apa-apaan ini? Meiru. Dokter, dia kenapa? Jangan teriak-teriak. Dia penuh dengan luka. Dibuang di depan pintu rumah sakit. Kalau bukan karena kami, dia sudah mati. Tadi pagi dia masih baik-baik saja. Apa yang sebenarnya terjadi seharian ini? Kamu tanya saya harus tanya siapa? Lagi pula, ini jelas perbuatan musuh. Kalau tidak, lukanya tidak akan separah ini. Cepat selamatkan dia. Dia hanya menyebutkan nomor ponselmu, tapi dia belum bayar. Bagaimana kami bisa menyelamatkannya? Saya akan bayar sekarang juga.
Tolong segera operasi dia. HMPH. Mau melakukan operasi? Apa sudah dapat izin dariku? Li Huairen, kenapa kamu lagi? Hei, ini wakil direktur kami. Jaga bicaramu. Aku tidak peduli siapa wakil direktur. Menyembuhkan orang dan menyelamatkan nyawa adalah tugas kalian. Ye Yunyi sampai bersujud dan memanggilku kakek. Memohon agar aku mengoperasinya. Kalau aku yang bersujud padamu, memangnya kamu pantas? Apa yang tidak pantas? Kemarin kamu pukul aku pakai tangan yang mana? Sekarang akan kupotong tangan itu. Lihat baik-baik. Yang ini. Li Huairen. Sialan, kamu belum kapok dipukuli, ya? Kamu. Kamu, Dasar tidak tahu diuntung. Dia terluka sangat parah. Kalau saja kamu memohon padaku baik-baik, mungkin aku masih berbaik hati mengobatinya. Satpam. Hajar dia dan usir keluar. Akan kubuat perempuan murahan itu mati begitu keluar dari rumah sakit ini. Bocah tengik, beraninya kamu menyinggung Pak Wakil Direktur Li. Kamu cari mati. Li Huairen, segera siapkan operasinya. Kalau tidak, aku akan mencekikmu semudah mencekik seekor tikus. cepat. Cepat siapkan operasinya. Semuanya keluar. Baik. Li Huairen mana? Dede dia. Dia sudah keluar. Tugaskan perawat dan dokter terbaik untuk merawat Nona Ye. Kalau sehelai rambutnya saja sampai jatuh, akan kuhancurkan rumah sakit kalian ini. Kamu sudah sadar. Sini. Hati-hati. Bagaimana? Bagaimana? Mataku. Aku bisa melihat. Kamu sudah tidak buta lagi. Oh, iya. Waktu kecil, apa kamu bisa melihat? Waktu aku kecil, semua ini karena sebuah kebakaran. Kebakaran itu disengaja oleh musuh kakek. Apa nama kakekmu Yesiu? Kok kamu bisa tahu? Kamu sudah tidak mengenaliku lagi. Kamu. Kakakku. Kak, selama ini kakak pergi kemana? Setelah kita terpisah, aku pergi ke gunung untuk berguru. Beberapa waktu lalu, aku kembali atas perintah guru untuk melindungi nona muda keluarga Qin. Kalau begitu, kita harus lebih cepat membalaskan dendam kakek. Adik, kamar dagang Tianxia yang begitu besar ternyata milikmu. Dendam kakek tidak pernah berani kulupakan satu hari pun. Selama ini aku terus mengumpulkan kekuatan, menunggu kesempatan untuk balas dendam. Adik, kamu pasti sangat menderita. Kak, karena kakak sudah kembali, kamar dagang Tianxia ini akan kuserahkan padamu untuk dikelola. Kuserahkan padaku. Iya, Sudahlah, kita bicarakan ini nanti saja. Sekarang, kita cari tahu dulu siapa pengkhianat di dalam grup Qin. aku tidak menyangka kakak sehebat ini, bisa membobol kata sandi Li Mei. Aku sudah menghafalnya beberapa hari yang lalu. Kita salin dulu semua bukti ini. Lalu kita tangkap mereka semua sekaligus. Oke.
bos. Kantor presidir ini benar-benar megah. Xiao Zhang, bawa masuk barang-barangku. Mulai sekarang, tempat ini milikku. Mulai sekarang, tempat ini jadi milikku. Anjing tidak diizinkan masuk ke sini. Dasar jalang, siapa yang kamu sebut anjing? Anjing. Apa kamu pantas? Setidaknya anjing tidak menggigit tuannya. Tinggal 1 hari lagi. Aku mau lihat bagaimana kamu akan dibuat seperti anjing birahi. Huairan itu dijuluki tombak sakti yang tak terkalahkan. Kamu tunggu saja sampai dibuat mati-matian olehnya. Bajingan-bajingan ini, demi merebut hartaku, demi grup Qin, kalian melakukan segala perbuatan keji. Aku akan melawan kalian, akan kulawan. Aargh. Berlutut dan memohon padaku. Kalau tidak, kau tunggu saja kehancuranmu bersama grup Qin. Ah, lepaskan aku. Kau menyakitiku. Kau menyakitiku. Lepaskan. Grup Qin belum ganti nama. Tahu, masih terlalu pagi kalau kau mau merebut kekuasaan. Heh, kau beraninya merebut laki-laki orang. Kalau berani, keluar. Cepat keluar. Buka pintunya. Kalian tunggu saja. Pergilah. Grup Qin sudah tamat. Benar-benar tamat. Tidak akan. Percayalah padaku, grup Qin tidak akan pernah tamat. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin punya cara yang bagus. Kalau aku mau kau menuruti semua perkataanku, apa kau setuju? Apa aku punya pilihan lain? Ayo, bersulang. Bersulang. Yo, ini bukannya Nona Besar Qin. Kemana perginya sifat angkuhmu yang kemarin? Hari ini malah datang menyerahkan diri pada pria dari keluarga Li kami. Sudah cukup. Hari ini adalah hari yang bahagia. Semuanya, jangan banyak bicara. Hahaha. Ayah mertua benar. Hahaha. Kiranran, kita ini memang sudah takdir. Tidak peduli bagaimana kau memberontak, pada akhirnya kau tetap menjadi wanitaku. Haha, Aren, jangan terlalu kasar. Nona Besar Qin ini sangat rapuh. Hahaha. Pak Li, selamat. Ya, bukan cuma berhasil mendapatkan perusahaan Qin, tapi akhirnya juga berhasil meminang si cantik. Hahaha. Kamu memang anjing yang penurut. Hahaha. Tahu betul siapa tuanmu yang sebenarnya. Hahaha. Ayo. Hahaha. Upacara pernikahan dimulai. Tuan Muda Li, ayo cium dulu di depan semua orang. Hei, ayo dong, Ran. Jangan sentuh aku. Upacara pernikahan dimulai. Tuan Muda Li, ayo cium dulu di depan semua orang. Hei, ayo dong, Ran. Jangan sentuh aku. Kenapa harus malu-malu? Sebentar lagi aku akan membuatmu tahu ada ribuan cara, dan merasakan nikmatnya mencoba semua gaya. Masih tidak mau disentuh. Kalau tidak disentuh, bagaimana bisa bermain? Aku beritahu kamu, nanti malam, kamu yang akan memohon-mohon minta disentuh olehku. Haha. Ye Yuni, tolong aku. Sialan, siapa yang memukulku? Ada penyusup. Li Huairen, kamu bekerja sama dengan Li Mei untuk memasukkan laporan keuangan, mengancam rekan bisnis perusahaan Qin untuk menarik investasi, menyamar sebagai konsumen, dan melaporkan produk perusahaan Qin. Semua buktinya ada di tanganku. Ye Yuni, apa kamu sadar dengan apa yang kamu katakan? Kamu itu orangku. Li Mei, kamu menggunakan uang dan pesonamu untuk merayuku. Kamu juga bersalah karena menjadikan orang anjingmu.
Li Mei, kamu menggunakan uang dan pesonamu untuk merayuku. Kamu juga bersalah karena telah menggodaku. Ini sebenarnya ada apa? Dia memfitnah kita. Pengawal, rebut benda yang ada di tangannya. Beraninya kamu menjebakku. Ye Yunyi, aku pastikan kamu tidak akan melihat matahari besok. Ah. Sudahlah, percuma saja. Bersiap-siap saja membusuk di penjara. Bantu aku bawa ini ke kamar. Kamu mau imbalan apa? Tentu saja naik jabatan dan naik gaji, dong. Baik, aku jadikan kamu wakil direktur. Wakil direktur. Pergi beli setelan jas. Kita pergi ke pesta bersama-sama. Kalau tidak, nanti ada orang yang meremehkanmu. Baik. Ah. Nona itu tertabrak mobil. Bukan. Dengar dulu baik-baik. Ya, kami sedang mengemudi dengan benar. Dia sendiri yang menabrak mobil kami. Sudah sadar. Jangan halangi aku. Biarkan aku mati. Loh, ada apa ini? Hidup seburuk apapun lebih baik daripada mati. Kenapa kamu bersikeras ingin mati? Kalau wajah kalian jadi seperti ini, dan setiap hari merasakan sakit yang luar biasa, apa kalian masih sanggup untuk hidup? 2 tahun yang lalu, entah bagaimana aku terkena racun. Aku sudah mencari semua tabib terkenal di dunia. Uang yang kuhabiskan pun tak terhitung jumlahnya. Tapi tetap saja tidak bisa sembuh. Aku hanya bisa pasrah melihat orang-orang seumuranku menikah dan punya anak. Sementara hidupku seperti mayat hidup. Jangan halangi aku. Biarkan aku mati. Hei, tunggu dulu. Racunmu itu. Aku bisa menyembuhkannya. Ye Yunyi, jangan membual. Ini masalah nyawa, loh. Tenang saja. Sejak kecil aku belajar ilmu medis dan bela diri sekaligus. Aku belajar dari guruku di gunung selama lebih dari 10 tahun. Penyakit apapun pasti langsung sembuh di tanganku. Bagaimana kalau aku yang coba? Oh. Nona. Aku sudah menemukan tabib Sakti Sue. Dia pasti bisa menyembuhkanmu. Tabib Sakti Sue. Hahaha. Tabib Sakti Sue, ini nona kami. Hei, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Begitu jarummu itu masuk, nyawanya bisa melayang. HMPH. Aku ini dijuluki tabib sakti nomor 1 di dunia. Penyakit selalu langsung sembuh begitu jarumku masuk. Beraninya kamu, anak muda, meragukanku. Kalau dia orang biasa, caramu mengobatinya tentu tidak masalah. Tapi tubuhnya mengandung racun yang sangat kuat. Kamu tahu itu. Kalau jarummu itu masuk, itu hanya akan mempercepat reaksi racunnya. HMPH, omong kosong. Kalau begitu, aku tidak akan mengobatinya. Ya sudah, jangan diobati saja. Jangan. Kamu ini bicara sembarangan apa? Sudah menyinggung nona kami, sekarang masih bicara omong kosong. Pengawal, tangkap dia. Hei, apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, jangan dengarkan dia. Sabar, ya. Jangan pedulikan dia, jangan hiraukan dia. Ayo kita lanjutkan tusuk jarumnya. Hei, tunggu. Aku peringatkan dari sekarang, ya, nanti, jangan pernah memohon padaku. HMPH. Aarg. Kenapa? Kenapa bisa begini? Tuh, kan, apa ku bilang? Jangan memohon padaku. Ingat, jangan memohon padaku. Tuan ini. Tadi itu salah saya. Kalau Anda bisa menyembuhkan penyakit nona saya, mohon berikanlah bantuan Anda. Kami sekeluarga dong akan sangat berterima kasih. Kenapa harus merepotkan dirimu? Siapa suruh aku ini orang yang terlalu baik? Aku tidak bisa melihat orang kesusahan tapi tidak menolong. Anda mau mengobatinya bagaimana? Aduh. Bukan. Kamu mau apa? Aku mau menyembuhkan penyakitmu. Pertama, aku harus menyedot racun dari dalam tubuhmu. Setelah itu, aku baru bisa membantumu. Pakai mulut, disedot. Iya, pakai mulut. Memangnya pakai kaki? Begini, tabib Sakti Sue. Anda yang menyedotnya. Tidak,
Tidak boleh. Lalu kalian maunya bagaimana? Muka sudah hitam legam begitu. Menjijikan. Masih saja meremehkanku. Seolah-olah ada yang mau menciummu saja. Nona, nyawa Anda yang paling penting. Bagaimana kalau dicoba saja? Kalau tidak sembuh, akan kuhancurkan mulutmu. Aku mulai, ya. Aduh, Astaga, aduh, menjijikan. Aduh, ini, aduh, astaga. Jurus satu jari. Aduh, aduh. Nona, wajah Anda. Wajahku. Benar-benar sembuh. Tabib Sakti, anak ini benar-benar tabib sakti. Saya benar-benar malu pada diri sendiri. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ayo kita pergi. Mohon tunggu sebentar. Mau melaporkanku ke polisi lagi. Anda sudah menyembuhkan penyakit nona kami. Anda adalah penyelamat keluarga Ling. Terus. Mari ikut kami. Keluarga Ling pasti akan menjamu Anda dengan baik. Tuan besar kami hanya punya satu putri ini. Jadi, beliau pasti akan memberikan imbalan yang sangat besar. Tidak perlu, tidak perlu. Aku masih harus menemani bosku ke pesta. Tidak ada waktu. Berhenti. Kamu mau apa lagi? Tadi kamu sudah mencium dan memegangku. Kamu harus menikahiku. Aku tadi sedang mengobatimu. Kenapa aku jadi diperas begini? Di depan orang sebanyak ini. Kamu memegangku dan juga menciumku. Kamu harus menikahiku. Oke. Bagaimana kalau begini? Kamu juga boleh pegang aku sepuasnya. Oke, muah, nih, bibir juga. Dasar mesum. Ambil kesempatan lagi. Cih. Kamu ini perempuan yang benar-benar tidak masuk akal. Aku sudah membiarkanmu menciumku balik. Memegangku balik, berarti kita impas, kan? Kenapa jadi aku yang ambil kesempatan? Pengawal. Apa? Ye Yuni. Cepat kejar dia. Jangan biarkan dia kabur. Dadah. Gara-gara perempuan itu, sampai tidak sempat ganti baju. Hei, hebat sekali, Pak U. Ran, kamu sudah datang. Pak U, terima kasih atas undangannya. Aduh, ini kan pertemuan bisnis. Qin Anran, kenapa kamu membawa anjing? Pak U, jadi begini cara Anda menjamu tamu. Hua Xiao, tamu tetaplah tamu. Jaga bicaramu. Hei, aku tidak menyakiti siapa-siapa. Kok? Karena yang kusakiti memang bukan orang. Benar sekali. Orang yang bilang mau meracuni minuman. Dialah anjing yang sebenarnya. Hei, dasar brengsek. Beraninya kamu memakiku. Dengar? Ya. Yang datang hari ini semuanya orang-orang penting. Kamu satpam busuk. Cepat enyah dari sini. Aku wakil general manager dari perusahaan Qin. Aku lebih berhak hadir daripada kamu. Wakil direktur apaan? Biarpun kamu lepas seragam itu, kamu tetap saja seekor anjing, kan? HMPH? Aku tidak sudi berpesta dengan anjing. Aku orang pertama yang tidak setuju. Sudahlah. Pesta seperti ini tidak perlu kita hadiri. Ayo, kita pergi. Hei. Anjing itu jalannya harus merangkak. Sini, merangkak lewat sini. Kenapa? Tidak mau merangkak. Percaya atau tidak, dengan satu perintah dariku, aku bisa panggil orang untuk menghajarmu sampai mati. Hahaha, dasar brengsek. Kamu berani memukulku. Katakan, kamu mau mati dengan cara apa? Kamu, Aarg. Hei, Bung Ye, si Ran brengsek ini. Memang pantas dihajar, tapi demi aku, lepaskan dia kali ini. Masih belum mau pergi. Awas kamu, ya. Sudahlah, Bung Ye, jangan biarkan si brengsek itu merusak suasana. Ayo, kita minum. Ayo, ayo. Bung Ye, kudengar Li Mei dan Li Huairen sudah kalah di tanganmu. Hebat juga. Kenapa rasa arah ini sama seperti racun yang mengenai Lin Sijia? Ayo, bersulang. Hei.
Nona Ling. Bagaimana wajahmu bisa sembuh? Bagaimana wajahmu bisa sembuh? Benar, seorang tabib dewa telah menyembuhkanku. Gu ulat sutra hitam adalah racun paling mematikan. Di dunia ini, selain aku, siapa lagi yang bisa menyembuhkannya? Soal itu, tidak perlu merepotkan Anda. Aku datang untuk mencari suamiku. Siapa suamimu? Kamu tidak punya hati. Kamu sudah merenggut tubuhku tapi tidak mau mengaku. Aku sudah tidak punya muka untuk hidup lagi. Bukan, kamu ini perempuan yang bicara sembarangan. Kita kan baru saja kenal. Aku ini putri dari keluarga Lin yang terhormat. Asalkan kamu menikahiku, aku bisa memberikan setengah harta keluarga Lin sebagai mahar. Setengah harta keluarga. Kenapa? Apa Presdir Qin merasa ini terlalu sedikit? Kalau begitu, seluruh harta kekayaan keluarga. Wah, seluruh harta kekayaan keluarga. Hadirin sekalian, keluarga Lin di kota Jiancheng ini adalah keluarga konglomerat besar. Total seluruh kekayaannya, paling tidak ada ratusan miliar. Benar sekali. Menurut kalian, hanya seorang satpam kecil sepertinya. Kenapa bisa begitu banyak wanita yang menyukainya? Loh, kamu tanya aku. Aku harus tanya siapa? Tapi hadirin sekalian, kita kembali ke topik semula. Keluarga Lin menawarkan ratusan miliar sebagai mas kawin. Nona Lin ini benar-benar nekat. Ya, tentu saja. Nona Ling. Perusahaan Ling adalah hasil kerja keras seumur hidup ayahmu. Kamu harus pikirkan baik-baik. Ini memang keinginan ayahku. Jangan. Berapapun mas kawinnya, aku tidak bisa setuju. Hei, kamu. Ye Yuni, kamu kenapa? Aku. Perutku sakit. Kamu kenapa? Nie Yuni, kamu kenapa? Kok bisa sadar secepat ini? Hahaha. Benar-benar karma. Biar mati saja bajingan ini diracun. Di Bashao, kalau kamu diam, tidak akan ada yang mengira kamu bisu. Pak U, kami permisi dulu, ya. Ayo bantu angkat saudara Ye ke mobil. Kamu tidak apa-apa. Sakit. Nona Lin, kami mau pulang. Tolong menyingkir. Dia suamiku. Kalau mau pulang, ya pulang ke rumah keluarga Lin. Minggir, sejak kapan dia jadi suamimu? Dia pengawal pribadiku. Aku sudah membayarnya. Pengawal pribadi, bukan suami pribadi. Minggir kamu. Lalu, kamu ini siapanya dia? Apa hakmu membawanya pergi? Sebagai pengawal, bukankah kamu harus menjaga jarak? Bawa dia pergi. Cepat. Cepat bawa aku pergi, cepat. Berani-beraninya merebut priaku. Kamu ini tidak tahu diri, ya. Kenapa kalian mau menarik saham? Pak Ling, kami dapat kabar. Nona Ling mencoba bunuh diri lagi. Kami sudah bekerja dengan Anda lebih dari 10 tahun. Anda paling tahu seberapa besar pengorbanan kami. Sekarang keluarga Ling tidak punya penerus. Apa kami tidak boleh memikirkan masa depan kami sendiri? Kita sudah berjuang bersama selama puluhan tahun. Hingga berhasil membangun perusahaan papan atas seperti sekarang. Tindakan kalian ini sama saja menjatuhkan orang yang sudah terpuruk. Kita semua adalah orang yang sudah berkeluarga. Istri dan anak-anak kita menunggu untuk dinafkahi. Seharusnya kamu bisa mengerti kami. Ujung-ujungnya, kalian semua tidak peduli dengan Lingcorp. Kalian hanya memikirkan diri sendiri. Itu baru yang namanya omong kosong. Kamu bisa mati saja bersama putrimu. Atas dasar apa kami harus begitu? Loh. Ada yang mau membeli saham Lingxi. Berapapun akan dibeli. Bagus, ayo. Cepat lakukan transaksi. Presdir Lin, kabar gembira. Wajah Nona sudah sembuh. Apa itu benar? Aku mau mandi. Kalian keluar dulu. Baik. CK, demi memancing ular keluar dari sarangnya, aku sampai harus pura-pura keracunan. Tapi, bisa tidur di ranjang Nona besar keluarga Lin, sepadan juga. Putriku.
Nak, kamu sudah tidur. Wajahmu benar-benar sudah sembuh. Ayah, Ayahku, coba lihat. Wajahmu benar-benar sudah pulih seperti semula. Bagus sekali. dialah yang menyelamatkanku. Namanya Ye Ying. Aku sudah dengar dari asisten khusus Dong. Dia adalah penyelamatmu. Kita harus membalas budinya dengan baik, ya. Ayah, aku sudah menjadikan seluruh harta keluarga sebagai mahar. Agar dia mau menikah dan masuk ke dalam keluarga Lin kita. Selama dia menjadi menantu keluarga Lin, tidak akan ada lagi yang berani menindas kita. Seluruh harta keluarga. Itu terlalu banyak. Dia memang penyelamatmu. Beri saja dia 1 miliar, kan sudah cukup. Aduh, ayah, aku ini satu-satunya anak perempuanmu. Kalau aku mati, buat apa ayah punya harta sebanyak ini? Ucapanmu ada benarnya juga. Tapi, menyerahkan hasil kerja keras puluhan tahun begitu saja. Ayah tidak rela. Cih, Ayah pelit sekali. Sudahlah, jangan khawatir yang tidak-tidak dulu. Orangnya juga belum tentu setuju. iya juga? Ya, racunnya juga sudah parah sekali. Entah dia bisa selamat atau tidak. Aku sudah menyuruh asisten khusus Dong untuk mengundang tabib Sakti Sue. Tabib gadungan itu. Dia saja tidak bisa menyembuhkan wajahmu selama bertahun-tahun. Mengundangnya tidak ada gunanya. Yah, ini satu-satunya harapan kita. Kita tidak bisa diam saja melihat Ye Yuni mati, kan? Oh iya, ayah, aku dengar para pemegang saham sudah menarik semua modal mereka. Sekelompok bajingan. Mereka semua pikir perusahaan Lingxi kita akan bangkrut. Mereka mau menyelamatkan diri sendiri. Ayah, tenang saja. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Selama 2 tahun aku keracunan, mereka tidak pernah berhenti berulah. Sekarang aku sudah sembuh. Aku tidak akan membiarkan mereka terus berbuat seenaknya. Miner, apa rencanamu? Liang Xijia, keluar kamu. Beraninya kamu merebut laki-laki orang. Cepat keluar. Jangan bersembunyi di dalam terus. Aku tahu kamu di dalam. Liang Xijia, keluar. Beraninya kamu merebut laki-laki orang. Cepat keluar. Jangan bersembunyi di dalam terus. Aku tahu kamu ada di rumah. Presiden Qin, sepertinya Anda terlalu peduli pada Ye Yuni. Dia adalah pengawal pribadiku. Tanpa dia, nyawaku dalam bahaya. Tapi kenapa aku merasa hubungan kalian lebih dari itu? Kamu terus memanggilnya suami. Tapi setahuku, sepertinya Ye Yuni belum setuju, kan? Aku membawa pulang pria yang tidak ada hubungannya denganmu. Itu wajar saja. Nona, tabib Sakti Sue sudah tiba. Hahaha. Nona Qin, ini bukan urusan Anda. Keluarga Ling kami sanggup mengundang tabib sakti. Silakan. Lewat sini. Silakan. Tabib Sakti Sue, bagaimana keadaannya? Aneh sekali. Racun yang dideritanya sama dengan milik Nona Lin. Tidak mungkin, aku sudah diracun sejak beberapa tahun yang lalu. Orang yang meracuniku seharusnya sudah lama pergi. Kalau begitu, Ye Yuni hari itu hanya minum segelas anggur. Jangan-jangan, anggur itu yang beracun. Ah, Kalau begitu, yang meracuni kita adalah orang yang sama. katanya wanita cantik itu dada besar otak kosong. Tapi Lin Xijia ini lumayan juga. Otaknya lebih besar dari dadanya. Hei, jangan sentuh aku. Nah, ini baru aneh. Racun ini, kenapa dia tidak? Sembuhkan sendiri. Tabib tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Itu hal yang wajar. Aku tahu cara menawar racunnya. Hei, kamu. Astaga. Astaga, Nona Lin, kamu nekat sekali. Aku sampai mengorbankan ciuman pertamaku demi menawar racunmu. Kamu harus bertanggung jawab padaku, loh. Hah? Hari ini ciuman pertama lagi. Lalu yang kemarin itu apa? Selama rasanya masih baru, setiap ciuman adalah ciuman pertama. Katanya kalian para wanita itu merepotkan? Ya, hari ini aku benar-benar merasakannya. Soal ciuman pertama ini, bisa juga dijelaskan begini. Kemarin, kan, ciuman pertamaku direbut. Kalau hari ini, aku yang memberikannya. Memangnya apa bedanya? Nggak ada bedanya. Kita kan saling suka, saling menyayangi dan mesra. Seharusnya nggak ada yang aktif atau pasif. Dasar nggak tahu malu. Kalau sudah bangun, ayo pulang bareng aku. Siap, bos. Sekali dia masuk ke gerbang keluarga Lin, jangan harap bisa pergi. Mau apa kalian? Mau menahan orang terang-terangan begini?
Nona, Wu Yuntong datang bawa orang ke perusahaan kita. Katanya para pemegang saham sudah menjual semua sahamnya ke dia. Dia mau mengambil alih perusahaan kita. Akhirnya belangnya kelihatan juga. Ayo. Kenapa? Apa ranjang Nona Lin terlalu nyaman? Sampai nggak rela bangun. HMPH. Ternyata, dalang di balik semua ini adalah kamu. Anak kemarin sore sepertimu berani bicara begitu padaku. Kamu. Kurang ajar. Dasar bocah, beraninya kamu menamparku. Kau meracuniku, membuatku menderita setengah mati selama ini, dan mengambil kesempatan untuk mengakuisisi keluarga Lin. Kamu benar-benar manusia hina. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Yang menang jadi raja, yang kalah jadi abu. Keluarga Lin kalian sudah tamat. Masih berani berteriak-teriak padaku di sini. Percaya atau tidak, aku bisa panggil orang untuk menangkapmu. Biar kamu tahu rasa. Wu Yuntong. Jangan senang dulu. Kamu cuma punya 40% saham. Perusahaan Lin belum jadi milikmu. Saham perusahaan Lin sedang diambang kehancuran. Kita lihat saja berapa lama kalian bisa bertahan. HMPH. Wah, kasur Nona Lin nyaman banget. Jadi malas bangun. Iya juga, sih. Ayo, kamu ambil gajiku. Cepetan. Ayo, 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 ayo. Aduh, aduh, sakit, sakit, sakit. Aduh. Kamu ini mau apa lagi? Aduh, sakit, sakit, sakit. Kamu ini mau apa lagi? Sih, Pak Ye, grup Link sekarang dalam bahaya. Hanya Anda yang bisa menyelamatkan grup Link. Aku cuma seorang satpam. Gimana caranya aku bisa menolong? Saham grup Lin anjlok. Penyebabnya karena semua orang meragukan kepemimpinan Nona. Kalau Anda secara resmi mengumumkan bersedia menjadi menantu keluarga Lin, maka keluarga Lin akan punya tulang punggung yang kuat. Kita pasti bisa membalikkan keadaan. Oh, bagus ya. Demi membalikkan keadaan, kalian mau aku mengorbankan seluruh hidupku. Penolong? Para pemegang saham serentak menjual saham grup Lin. Itu karena mereka merasa Nona tidak becus dalam mengelola perusahaan. Tapi Anda berbeda. Nama besar Anda sudah terkenal di seluruh kota. Jika Anda bersedia menjadi menantu keluarga Lin, semua orang akan mendengarkan Anda. Wah, aku jadi orang terkenal. Nih, kok aku nggak tahu, ya? Ini semua bukan urusanmu. Urus saja pekerjaanmu dan ikut aku. Penolong Ye, nasib grup Ye bergantung sepenuhnya padamu. Cepetan. Cepat bayar kami. Cepat, kembalikan uang hasil jerih payah kami. Cepat bayar utang. Cepat bayar utangnya. Semuanya, harap tenang. Uang ini pasti akan kami, keluarga Lin, lunasi. Kapan mau dibayar? Kami mau sekarang juga. Betul, beri kami kepastian. Bayar utang, bayar utang. Sudah dibilang bayar utangnya. Kasih penjelasan, dong. Nona besar dari keluarga kaya jatuh miskin sampai begini. Kasihan sekali. Kenapa? Kamu kasihan sama dia? Jangan salah. Memang ada sedikit, sih, aku ini orangnya. Terlalu baik hati. Gak tega lihat cewek cantik menderita. Cepat bayar utangnya. Bayar utang. Cepat kasih uang kami. Itu semua uang hasil jerih payah kami. Menipu Lini. Oh. Yunye. Benar, kami ini punya orang tua, dan anak-anak yang harus dihidupi. Nanti kami mau hidup bagaimana? Siapapun yang datang, utang tetap harus dibayar. Itu uang hasil jerih payah kami. Loh, Ran sudah pulang. Tuan muda Zhang datang melamar. Melamar siapa? Ibu kan cuma punya kamu satu-satunya anak perempuan. Menurutmu, dia melamar siapa? Ran, aku dengar kamu berhasil mengalahkan Li Mei. Kondisi keluarga Zhang sangat rumit. Kami sangat membutuhkan menantu sepertimu. Grup Qin baru saja mulai. Aku tidak punya pikiran lain. Aku hanya ingin mengurus perusahaan dengan baik. Kamu ini bicara apa? Sih, keluarga Zhang itu keluarga terpandang di Jiangcheng. Kalau kamu menikah dengannya, kamu akan jadi nyonya besar di keluarga kaya. Apa masih perlu mengurus perusahaan lagi? Kalau aku mau menikah pun, aku tidak akan menikah dengannya. Lalu kamu mau menikah dengan siapa? Aku mau menikah dengannya. Kamu ini sudah gila. Dia itu cuma satpam rendahan. Kamu mau menikah dengannya? Hei, kalau bukan karena satpam rendahan ini, keluarga Qin kalian sudah lama ganti nama. Ran membayarmu. Untuk menyelesaikan masalah keluarga Qin, itu memang tugasmu. Buang jauh-jauh niat busukmu itu. Keluarga Qin bukan tempat untuk orang rendahan sepertimu. Hanya karena ucapanmu itu, aku jadi harus menikahinya. Di zaman sekarang ini. Memangnya kamu bisa melarang siapa? Bagus, besok kita langsung daftar pernikahan. Tidak boleh. Kalau mau menikahi Ran, boleh saja. Asalkan kamu bisa mendapatkan kontrak dari konsorsium nomor 1 di Jiangzhou. Kontrak dari West Global Holdings. Grup Wu, HM. Wu Yantong. Benar?
Dia baru saja menguasai 40% saham grup Ling. Kekuatannya sangat besar. Kecuali kamu bisa mengambil alih sahamnya. Pernikahan ini tidak usah dibicarakan lagi. Ayah, jangan mempersulit satpam biasa. Dia tidak akan bisa bertemu dengan Presdir Wu. Benar juga, cuma seekor anjing penjaga. Ayah, aku mau menikah dengannya, itu urusanku. Jangan memaksanya. Kamu mau menikah dengan seorang satpam? Mau ditaruh di mana muka tuaku ini? Ayah, dibandingkan kebahagiaanku, apalah artinya harga diri ayah? Dibandingkan dengan keluarga Qin, apalah artinya kebahagiaanmu? Kamu dipecat. Bereskan barang-barangmu dan cepat pergi dari sini. Hei, kamu seharusnya bersyukur karena kamu ayahnya bosku. Kalau tidak, kamu sudah habis dari dulu. Kamu benar-benar tidak sadar diri. Ya, mau jadi menantu di keluarga Qin. Tidak berkaca dulu seperti apa dirimu. Bukankah kamu hanya ingin keluarga Qin masuk ke jajaran perusahaan kelas atas? Kalau begitu, begini saja. Kita buat kesepakatan dalam 3 hari. Kalau aku bisa mendapatkan kontrak dari grup Wu, kamu harus menyetujui pernikahan kita. Dasar tidak tahu diri. Grup keuangan Wu adalah nomor 1 di kota Jiang. Kalau kamu bisa mendapatkannya, kontrak ini, aku akan memanggilmu papa. Oke, anakku yang baik. Aku pergi ambil kontraknya sekarang. Ya, bajingan, kamu malah memanfaatkanku. Bukan. Kamu sendiri yang mengusulkannya, kan? Kamu, anakku. Tunggu papa baik-baik, ya. Kamu. Aku ikut denganmu. Tidak perlu, bos. Kamu tunggu saja kabar baik dariku. HM. Bayar utang. Cepat bayar utang. Kalian cepat bayar utang. Kapan mau bayar utang? Ini semua uang hasil jerih payah kami. Kapan kalian akan membayar kami? Lin Jianye. Aku beri kamu waktu 10 menit untuk berkemas dan enyah dari sini. Margawu, kau benar-benar munafik. Beberapa tahun lalu kau meracuniku. Sekarang kau menyerang keluarga Lin. Segala macam konspirasi licik sudah kau gunakan. Apa kau tidak takut ditertawakan oleh seluruh warga kota Jiang jika ini tersebar? HMPH, Lin Sijia, provokasimu tidak mempan padaku. Sebaiknya kau pikirkan cara menyelesaikan masalahmu saat ini. Nanti kalau kalian sudah jadi pengemis, aku akan memberimu sisa makanan. Wu Yuantong, tenang saja. Bahkan jika aku harus menyatakan perusahaan Lin bangkrut, aku tidak akan membiarkanmu menang. Sayangnya, kau bahkan tidak punya hak untuk memilih bangkrut. Hahaha. Wu Yuantong, kau pikir kau sudah pasti menang? Ya, kenapa kau tidak mati? Apa otakmu ditendang keledai? Kau memberiku dan Lin Sijia racun yang sama. Kau ingin menguji seberapa cepat aku bisa menawar racunnya, kan? Kalau begitu, aku mengerti. Ye Yunyi, gak kusangka kamu punya banyak akal bulus. Demi membongkar kedokku, kamu sampai sengaja keracunan. Aku sudah banyak berkorban untukmu, loh, coba katakan, gimana caramu menggantinya? Sudah merusak rencanaku. Masih berani minta ganti rugi. Kuhabisi kau. Tunggu. Wu Yantong, kalau kamu membalas air susu dengan air tuba, itu namanya kamu yang salah. Memangnya kenapa kalau kamu tahu aku yang meracunimu? Grup Ling sekarang sudah jadi milikku. Oh, sudah jadi miliknya? Ya. Oh, hebat. Oh iya, aku kesini mau menunjukkan sesuatu padamu. Lihat nih, barang bagus. Sini. Pergi sana. Apa yang kau taburkan? Tadi? Pak Wu. Pak Wu, Anda kenapa? Sepertinya badan Anda lagi nggak enak. Ya, licik sekali. Tidak kusangka, Ye Yuni, ternyata teknik meracunmu jauh lebih hebat. Pak Wu, lihat ini. Tanda tangani surat kontrak ini. Nanti akan kuberikan penawarnya. Apa? Kamu mau aku investasi 10 miliar? Memangnya kenapa? Masa konglomerat nomor 1 di Jiangcheng tidak bisa mengeluarkan 10 miliar saja? Kamu pikir aku bodoh? Bukan. Jangan serius begitu. Aku cuma menganggapmu sapi perah. Ye Yunyi, jangan harap. Aku tidak akan pernah mau berinvestasi. Wah, bagus sekali. Racun yang ada di tubuhmu itu, namanya racun pemutus usus 3 hari. Dalam waktu kurang dari 3 hari, kamu akan mati dengan darah mengucur dari 7 lubang di tubuhmu. Saat itu, mayatmu akan terlihat sangat mengenaskan. Aku lebih baik mati. Kalau kamu mati, grup Jiangcheng milikmu akan lenyap. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa nyawamu bahkan tidak seharga 10 miliar? Suamiku hebat. Sayang, di depan banyak orang begini. Kamu tidak malu, ya? Suamiku sehebat ini. Dalam sekejap bisa mengendalikan nyawa Wu Yuantong. Buat apa aku harus malu? Aku kasih tahu kamu ya, jangan senang dulu.
Investasi 10 miliarnya itu untuk Qin Ranran. Qin Ranran. Sayang, 10 miliar ini uang tebusan untuk Qin Ranran, kan? Uang tebusan? Maksudnya apa? Maksudnya, kamu sudah memberinya investasi 10 miliar. Mulai sekarang, kamu tidak punya hubungan apa-apa lagi dengannya. Lalu dia akan menikahiku, dong. Cara berpikir putrimu ini benar-benar unik. Ya, aduh, aku tidak tahan lagi. Ye Yunyi, apa kamu harus melawanku? HMPH, prinsipku selama ini adalah mengutamakan wanita. Jadi, aku terpaksa harus melawanmu. Sudah bosan hidup, ya? Pak Wu, kalaupun racunnya tidak kambuh dalam 3 hari, kamu pasti akan sangat menderita. HMPH, ini 10 miliar. Besok, datang ke rumahku untuk mengambil penawarnya. Wow. Lihat ini, kartu Black Gold Supreme, berlaku di seluruh dunia. Model. Lihat, deh, gayamu kayak orang gak pernah lihat uang. Aku kasih kamu 20 miliar. Nggak sepadan? Coba, deh, kamu pikirin. Aku tinggal cari beberapa orang kaya untuk kubaca. Puluhan miliar bisa langsung kudapat. Lah, tapi kamu cuma menawariku 20 miliar. Wah, sayang, kamu hebat banget. Ya, kujuluki kamu pembantai konglomerat. Kudengar Anda diracuni orang dan rugi 10 miliar. Benar, aku teledor dan masuk perangkap Ye Yunyi. Ye Yunyi. Jangan-jangan dia orangnya. Yang membantu Qin Ranran menyingkirkan pengkhianat internal. Benar. Dia juga membantu Lin Sijia menawar racun dari klan iblis darah sisa. Benar-benar mengacaukan rencanaku. Kalau kau sudah bilang begitu, aku jadi ingin bertemu dengannya. Maksud Anda, Ketua? Siapkan Raja Gu darah sisa. Laksanakan rencana awal, habisi semua keluarga kaya di kota Jiangcheng sekaligus. Ketua memang bijaksana. Selamat kepada ketua yang akan menyatukan kota Jiangcheng. Ye Yunyi. Bos, Anda kenapa? Kamu juga kecoak? Ya. Cepat, jangan banyak omong. Cepat antar aku ke rumah sakit. Untuk apa ke rumah sakit? Katakan saja padaku, aku bisa mengobatinya. Jangan banyak omong. Cepat siapkan mobil. Sudah kubilang, kan, kamu kenapa? Bilang saja padaku. Pak Qin Ma. Kenapa rumah sakit ini ramai sekali? Dan semuanya ada di luar. Biar kutanya dulu. Meiru, sedang apa kamu di sini? Kak, ini tetanggaku yang dulu. Waktu mataku belum bisa melihat dulu. Dia sangat menjagaku. Dia itu penolong kita. Ada apa? Tadi pagi dia minum semangkuk bubur, lalu langsung pingsan. Aku membawanya ke sini, tapi kata dokter dia keracunan. Kalau keracunan, ya cepat bawa masuk untuk diobati. Di dalam sudah penuh sesak. Jangankan ruang rawat, lorongnya saja dipenuhi pasien. Tunggu sebentar. Minum ini. Ini bisa menawar semua racun. Masih ada lagi. Beri kami sedikit. Aku keluar cuma mau beli pembalut. Aku tidak bawa penawar racun sebanyak itu. Kalau kalian mau, ambil saja di kediaman Qin. Grup Qin. Aku pergi dulu ya, Meiru. Baik. Hei. Halo, Ye Yunyi. Kamu bawa Ranran kemana? Tadi dia masih di mobil. Aku baru berbalik sebentar, dia sudah hilang. Ada yang meminta uang tebusan dariku. Katanya Ranran ada di tangan mereka. Kalau tidak diberi tebusan, nyawanya akan dihabisi. Siapa yang begitu lancang? Berani-beraninya mencari masalah. Menculik orang tepat di depan mataku. Kamu digaji oleh keluarga Qin, tapi malah menghilangkan nona muda keluarga Qin. Kamu benar-benar cari mati. Tuan Qin, Anda tenang saja. Saya pasti akan menemukan dan membawanya kembali. Saya sudah memberitahu tuan muda kedua keluarga Zhang. Siapapun yang bisa menemukan Ranran akan menjadi menantu keluarga Qinku. Orang tua bangka.
Hormat pada ketua. Model. Ada yang menculik Qin Ranran. Kerahkan semua anggota perkumpulan dagang Tianxia. Kalian harus menemukannya. Siap? Laksanakan. Selain itu, sekarang banyak orang yang keracunan. Kalian siapkan ramuan obatnya. Bagikan kepada semua orang yang keracunan. Pastikan tidak ada satupun korban jiwa di kota Jiangcheng. Kita mendirikan perkumpulan dagang Tianxia. Adalah untuk melindungi rakyat. Sekarang rakyat sedang dalam kesulitan. Kita harus melakukan segala cara untuk menyelamatkan mereka dari penderitaan ini. Siap? Laksanakan? Siap, laksanakan. Wah, kakakku yang super sibuk ini. Tumben hari ini ada waktu mampir. Guru menyuruhku untuk melindungi Qin Ranran. Aku juga tidak punya pilihan lain. Kamu kan setiap hari ada di dekat wanita cantik. Kenapa kelihatannya kamu malah terganggu? Habisnya kalian para wanita itu merepotkan sekali. Kalau bisa memilih, aku lebih baik kembali ke gunung. Atau tinggal di markas perkumpulan. Banyak orang rela mati demi wanita cantik. Dan menganggapnya sebagai sebuah kehormatan. Aku tidak menyangka kakakku malah menganggapnya sebagai beban. Hah, sudahlah. Tidak usah dibahas lagi. Putri keluarga Qin telah diculik. Aku tidak peduli cara apapun yang kalian pakai. Bahkan jika kalian harus menjungkir balikan seluruh kota Jiangcheng. Kalian harus bawa dia kembali padaku. Baik, Tuan, baik. Hah, Kak. Bukannya kakak pengawal pribadinya. Kok bisa dia diculik tepat di depan matamu? Itu murni kecelakaan. Murni kecelakaan. Sudahlah, Ye Yuni. Cepat pergi cari dia sana. Jangan buang-buang waktu di sini. Aku pergi. Halo, Kak. Kami sudah menemukan lokasi Kiranran. Aku juga sudah menemukannya. Di sebuah rumah tua di pinggir kota. Iya, di sana. Bang, kamu sendirian. Hati-hati ya. Kami akan segera menyusul. Iya, oke. Berapa lama lagi kita harus berjaga? Berhenti? Siapa kamu? Saya mau masuk. Ini makanan pesanan kalian. Saya mau antar makanan. Makanan? Siapa di antara kalian yang pesan makanan? Aku nggak pesan. Jangan-jangan. Bos? Iya, pasti bos. Bos kalian yang pesan. Nggak peduli siapapun itu. Yang penting kita makan. Cepat makan, makan, makan. Makan dulu aja. What is up? Hei, kenapa kamu belum pergi juga? Perempuan itu tidak kalian beri makan. Jangan ikut campur, pergi sana. Oh. Hei, kamu mau apa? Malah tanya aku mau apa. Kalian berani-beraninya menculik nona muda keluarga Qin. Hei, apa kalian sudah bosan hidup? Malah tanya aku mau apa. Kalian berani-beraninya menculik nona muda keluarga Qin. Hei, apa kamu sudah bosan hidup? Ternyata dia mau merebut Sandra. Semuanya, tangkap dia. Katakan, siapa yang menyuruh kalian menculik orang? Tidak tahu. Ada yang menyewa kami. Kamu, awasi dia. Awasi dia. Jadi, bukan kalian yang menculiknya. Itu tindakan kriminal. Dikasih nyali 10 pun kami tidak akan berani. Baiklah. Urusan kalian sudah selesai. Pergi makan sana. Bawa makanannya. Kak, cepat juga kamu datang, Meiru. Aku serahkan tempat ini padamu. HM. Ye Yuni. Wah, Papa mertua. Anda datang di saat yang tepat. Aku sudah menyelamatkan putri Anda. Dasar brengsek. Siapa yang ayah mertuamu? Kamu menculik putriku. Masih saja maling teriak maling. Bukan. Bukan begitu. Anda, kan sudah berjanji sebelumnya. Siapapun yang menyelamatkan Ranran, dialah menantu Anda. Saksi dan buktinya ada semua. Jelas-jelas kamu yang menculik putriku. Karena sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Kamu pura-pura jadi penyelamat. Pergi. Begini saja. Anda tanya saja sendiri. Dia membiarkan Kian Ranran bicara sendiri. Ranran. Minggir. Ranran, jujur sama Papa. Apa benar bajingan ini yang menculikmu? Nona. Katakan sesuatu, dong. Dia sepertinya hilang ingatan. Hah? Omong kosong. Tadi kami berdua masih saling tatap, kok, mana mungkin dia hilang ingatan? Satpam busuk, kalau sampai terjadi apa-apa dengan Ranran, aku pertaruhkan nyawaku untuk berurusan denganmu.
Anda jangan ingkar janji. Aku sudah menyelamatkan putri Anda. Berarti aku adalah menantu Anda. Memang benar dia yang menyelamatkannya. Pungguk merindukan bulan. Memangnya kamu pantas? Shen Ming, sini, bantu dia. Ini baru menantu keluarga Qinku. Tampan dan cantik, pasangan yang serasi. Kamu reinkarnasi 8 kali pun jangan harap bisa masuk ke keluarga Qin. Hei, keputusan ini bukan di tanganmu. Kalau kamu benar-benar mau aku pergi, setidaknya tunggu sampai Ranran sadar baru kita bicara lagi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku sudah lama muak denganmu. Presiden Qin, apa Anda akan terus membiarkannya seperti ini? Anda akan terus memanjakannya. Tenang saja, selama ada aku di sini, dia tidak akan bisa masuk ke keluarga Qin. Oke, dasar tua bangka. Ingat baik-baik ucapanmu itu. Nanti, jangan pernah memohon padaku untuk menikahinya. Teruslah bermimpi di siang bolong. Nona besar keluarga Qin yang terhormat. Mana mungkin menikah dengan satpam dekil sepertimu? Kamu cari gara-gara? Ya, yang bisa menikahi putriku hanya tuan muda kedua keluarga Zhang. Cepat pergi dari sini. Kak, ayo kita pergi. Hah? Masalah ini selesai begitu saja. Nona Qin, kenapa Anda datang dengan satpam dekil? Dia bukan satpam dekil. Dia ini calon menantu keluarga Linku. Cuma dia. Ini semua berkat Presiden Qin. Awalnya, Ye Yuni menyukai Nona Qin dari keluarga kalian. Sejak dia diusir oleh keluargamu, aku yang beruntung mendapatkan harta karun ini. Selamat datang, teman-teman sekalian, di acara konferensi pers ini. Saya punya satu pengumuman penting. Aduh, maaf. Ini adalah tuan muda kedua keluarga Zhang. Dia dan putri saya saling mencintai. Ini adalah jodoh yang baik. Sungguh merupakan berkah bagi keluarga Qin. Presiden Qin, maksud Anda keluarga Qin akan berbesan dengan keluarga Zhang? Benar. Mulai sekarang, tuan muda kedua Zhang adalah menantu keluarga Qin. Haha, bagus. Benar-benar jodoh yang dikirim dari langit. Haha, aduh, saya sudah tua. Putriku lagi-lagi kurang sehat. Saya memutuskan menyerahkan pengelolaan perusahaan Qin kepada Ximin. Selamat ya, Presdir Qin, mendapatkan menantu yang hebat. Selamat juga untuk tuan muda kedua Zhang atas kebahagiaan gandanya. Hahaha. Ini benar-benar memasukkan serigala ke dalam rumah. Kalau kamu masih bicara omong kosong, silakan keluar. Hei. Presdir Qin, saya mau menasihati Anda sedikit. Sejak dulu, mengundang dewa itu mudah, tapi mengusirnya susah. Hati-hati Anda ditelan hidup-hidup oleh si Zhang Ximin itu. Halo, Presdir Qin. Ruangan Anda di sini. Ini kantor wakil presdir. Anda sekarang adalah wakil presdir perusahaan. Kenapa aku jadi wakil presdir? Presiden direkturnya adalah tuan muda kedua Zhang. Dia kan hanya datang untuk mengelola perusahaan Qin milikku. Bagaimana bisa dia jadi presiden direktur? Dia sudah mengubah perusahaan Qin menjadi anak perusahaan Zhang. Apa Bapak tidak tahu? Mana mungkin? Bukan hanya itu. Sekarang semua pelanggan perusahaan Qin sudah dia tarik ke bawah namanya. Perusahaan Qin sekarang hanya cangkang kosong. Benar-benar keterlaluan. Hei. Dasar brengsek. Matamu buta? Ya, dasar orang tua. Jelas-jelas kamu yang menabrakku. Sudahlah, malas berurusan denganmu. Aku mau tanya, Ranran di mana? Bukannya Ranran di rumah. Aku baru saja dari rumahmu. Dia sama sekali tidak ada di sana. Kalau lagi sakit, memangnya dia bisa kemana? Orang di rumah bilang, dia dibawa pergi oleh Zhang Ximin. Dia lagi. Buka pintunya. Kami mau bertemu Qin Ranran. Tuan muda kedua Zhang sudah berpesan. Siapapun tidak boleh masuk. Saya ayahnya Qin Ranran. Kalau begitu, saya kakeknya. Ini perintah tuan muda kedua. Sekalipun Raja Langit datang, perintah ini tak bisa dilanggar. Kamu tahu saya ini siapa? Dasar satpam sialan. Berani-beraninya kamu menghalangi saya. Aku tidak menyangka suatu hari nanti kamu akan mengatakan ini. Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya memakiku? Cari mati. Zhang Ximing. Dasar bajingan. Aku serahkan perusahaan dan putriku kepadamu. Tapi kamu malah merebut perusahaanku. Dan membawa kabur putriku. Tolong, ada yang mau menerobos masuk ke kediaman Zhang. Persetan. Zhang Ximing. Aduh. Dasar jalang. Dulu kamu bahkan tidak sudi melirikku. Sekarang kamu jatuh ke tanganku. Tentu saja aku akan mempermainkanmu habis-habisan. HMPH. Lepaskan aku. Dasar kau binatang. Berani-beraninya kamu mau memperkosa putriku. Haha. Aduh. HM. Hahaha.
Kamu ini terlalu naif. Putrimu itu sudah jadi orang bodoh. Aku, tua muda kedua dari keluarga Zhang yang terhormat, mana mungkin menikahinya. Aku hanya ingin bermain-main dengannya. Kalau sudah bosan, ya aku buang saja. Kau. Dasar binatang. Aku benar-benar sudah buta. Menyerahkan perusahaan dan putriku kepadamu. Untuk apa buang-buang waktu bicara dengan sampah masyarakat seperti dia? Sialan. Aarg. Ki Busuan. Ye Yunyi, kalian lebih baik jelaskan ini padaku. Menyinggung keluarga Zhang. Memangnya kalian sanggup menanggung akibatnya? Aku selalu berusaha menyenangkanmu. Tapi pada akhirnya, aku tetap tidak punya apa-apa. Dan bahkan melibatkan putriku. Sang Shiming. Mengancamku? Ya, keluarga Zhang sudah tidak perlu ada lagi. Meiru, dalam 1 menit, lenyapkan keluarga Zhang dari kota Jiangcheng. HMPH. Dasar gembel. Keluarga Zhang itu salah satu keluarga konglomerat papan atas. Kamu berani-beraninya mau menggoyahkan kami. Awas kamu, ya, halo, sialan, kamu cari masalah dengan siapa? Semua investor kita menarik dananya. Apa? Tunggu pembalasanku, halo. Sialan, kamu cari masalah dengan siapa? Semua investor kita menarik dananya. Apa? Bagaimana mungkin? Kamu ini sebenarnya siapa? Kamu tidak pantas tahu. Tuan. Bukan, kakek. Saya mohon, lepaskan keluarga Zhang. Saya rela memberikan semua harta saya untuk Anda. Menyerahkannya. Semua hartamu. Benar. Mulai sekarang, semua orang di keluarga Zhang akan menjadi bawahanmu. Siap menuruti semua perintahmu. Pergilah. Mati saja sana, Aarg. Tanganku, Aarg. Bagus sekali pukulannya. Binatang seperti dia memang harus diberi pelajaran. Aku sudah memberitahu kamar dagang Tianxia. Dia akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Aarg. Ayo kita pergi. Hormat, ketua. Hormat, ketua. Kalian semua, berdirilah. Meiru, HM, bagaimana nasib Zhang Shiming? Seluruh aset keluarganya disita. Dia dan keluarganya dipulangkan ke kampung halaman mereka. Enak sekali dia. Kak, di mana Ran? Dia hanya terminum sedikit minuman kotor. Sekarang sudah tidak apa-apa. Tidak kusangka kamar dagang Tianxia ternyata milikmu. Pantas saja berani membela Lin Xijia. Kamu bahkan bisa menemukan Hu Yantong di Jiangcheng ini. Tidak ada tempat yang tidak bisa kutemukan. Ye Yunyi, kalau kamu pintar, jangan ikut campur urusan keluarga Lin. Jangan sampai niatmu menolong malah membuatmu celaka. Wu Yuantong, kamu meracuni Lin Xijia, lalu mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk merebut bisnisnya. Tindakanmu begitu kejam. Tapi kamu tidak punya rasa penyesalan sedikit pun. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Kalau aku tidak kejam dan licik, sudah dari dulu aku hancur dijebak orang. Dunia bisnis juga harus punya hati nurani. Begitu banyak bisnis turun-temurun yang bertahan ratusan tahun. Semuanya bisa bertahan karena mengandalkan hati nurani dan kebaikan. Jangan ceramahi aku dengan omong kosong itu. Keluarga Ling sudah dalam genggamanku dan tidak akan bisa bangkit lagi. Ini, kalau kamu pintar, berpihaklah padaku. Kalau aku menolak, kalau begitu, serahkan saja posisi ketua kamar dagang Tianxia padaku. Bahkan jika aku mau memberikannya padamu. Apa kamu punya nyawa untuk mengambilnya? Jangan coba-coba menggertak dan menakutiku. Yan Yu, kamu sudah memukulku hari ini. Aku akan mengingat dendam ini. Urusan kita belum selesai, kita lihat saja nanti. Aku tadi dengar kalian menyebut kamar dagang Tianxia. Benar, yang menyediakan peluang bisnis untuk perusahaan jujur. Dan menghukum berat para pengusaha curang itu, kan, kamar dagang Tianxia. Akulah ketuanya. Ye Yunyi, ternyata kamu hebat sekali. Suami sepertimu, aku pasti akan menikahimu. Sayang sekali, kamu akan jadi janda. Cih, Wu Yuantong. Dasar kau rubah tua, bukan hanya ingin menelan keluarga Ling. Kamu bahkan mengincar posisi ketua kamar dagang. Kamu benar-benar pantas mati. Kamu tidak tahu ada pepatah yang bilang orang baik tidak berumur panjang, tapi penjahat hidup 1000 tahun. Aku ini memang bukan orang baik. Aku pasti akan berumur panjang, HMPH. Jangan lupa, ada juga pepatah yang bilang kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan mendapat balasan. Hei, penjahat besar sepertimu.
pasti matinya tidak akan tenang. Orang sepertimu yang bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kenapa masih mau ikut campur urusan orang lain? Begini saja, aku akan beri kalian uang yang sangat banyak. Kubiarkan kamu pergi sejauh mungkin. Bukankah itu lebih baik? Seberapa banyak uangnya? 5 juta. Kamu satpam miskin, seumur hidup jadi anjing penjaga orang. Belum pernah lihat uang sebanyak ini, kan? Haha, kurang banyak. Katakan, kamu mau berapa? 10 juta. Untuk membeli nyawamu. Lepaskan aku. Dengar? Ya. Kalau lain kali kamu masih berani mencelakai keluarga Ling, terutama Ling Xijia, aku tidak akan melepaskanmu. Toh kamu juga tidak akan menikahinya. Ye Yunyi, kami tidak menyinggungmu, kan? Atas dasar apa kamu menghukum kami? Bagaimana kamu bisa tahu? Itu bukan urusanmu. Kami sudah melihat daftar nama kamar dagang Tianxia, daftar semua pedagang yang telah dihukum, dan yang akan dihukum. Semuanya sudah diumumkan ke publik. Siapa pelakunya? Jangan pura-pura. Jadi selama ini kamulah yang menekan kami. Kami juga tahu kamu adalah sisa dari keluarga Ye. Dulu saat keluarga Ye dibantai, ada 2 anak kecil yang berhasil kabur. Salah satunya adalah kamu. Ternyata ini balas dendam pribadi. Ah, kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu berhasil. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ketua kamar dagang ini. Menurutku, seharusnya Bos Wu yang menjadi ketuanya. Dia itu cuma satpam rendahan. Mentang-mentang punya kamar dagang, dia pikir bisa jadi kalangan atas. Turunkan dia dari jabatannya. Kami dukung Bos Wu. Kalau berani bicara lagi, akan kupotong lidahmu. Sombong sekali. Kalau punya nyali, hadapi saja ayah angkatku. Ayah angkatmu. Kamu mengingatkanku pada Lubu, si Buddha yang punya 3 tuan. Kenapa? Lu Fengxian itu idolamu. Omong kosong apa yang kamu katakan? Kalau begitu, siapa ayah angkatmu? Wu Dayong dari grup internasional Wu. Bagaimana? Takut, kan? Waktu Dayong menemuinya untuk tanda tangan kontrak, dia langsung setuju. Aku sempat berpikir dia orang baik. Sayang sekali, penglihatannya kurang bagus. Apa maksudmu? Maksudku adalah, dia sampai memungut anak anjing sepertimu. Akan kuhajar kau. Tadi pagi keluar rumah tidak sikat sepatu, tapi cukup bersih. Dengar, akan kuberitahu ayah angkatku. Nanti dia akan mengulitimu. Mengulitiku. Aku tanya padamu, daftar anggota kamar dagang Tianxia. Siapa yang membocorkan identitas kita? Aku yang melakukannya. Kenapa kamu melakukan ini? Karena kalau tidak begini, pembunuh yang dulu mencelakai keluarga kita tidak akan muncul. Bukannya kita sepakat untuk menyelidikinya diam-diam? Kalau terus menyelidikinya diam-diam, kamu bisa-bisa memberiku 8 kakak ipar. Bukan begitu. Sebenarnya apa sih yang ada di otakmu sepanjang hari? Memangnya aku memikirkan apa? Aku tidak sepertimu, yang isi kepalanya cuma cinta-cintaan. Aku tidak pernah lupa 1 hari pun soal dendam pembantaian keluarga kita. Kakek, jangan mati. Jangan tinggalkan aku dan adikku. Kakek telah ditipu orang. Hingga seluruh perusahaan dan keluarga kita hancur. Kakek, maaf. Keluarga kalian, tamat sudah. Kakek, gawat. Ada orang yang mengepung rumah kita. Kalian cepat lari ke Bianceng. Jangan pernah kembali lagi. Cepat pergi. Ah. Kakek, aku pasti akan membalaskan dendammu. Berhenti. Ikut aku, ikut aku. Berhenti. Kejar ke arah sini. 7 tahun lalu, keluarga Ye dihancurkan. Kakek dipaksa membakar dirinya sendiri. Sudah saatnya dendam ini dibalaskan. Tapi setiap hari kamu melindungi Qin Ranran. Kalau tidak sedang mendekati presdirmu, ya sedang dalam perjalanan mendekati presdirmu. Aku kira kamu sudah lupa dengan dendam kakek. Mana mungkin? Kamu kan juga pernah bertemu Qin Ranran itu. Memangnya kamu tidak ingat dia siapa? Dia gadis kecil yang dulu melindungi kita.
Lalu kenapa kamu marah-marah padaku? Aku menolongnya juga untuk membalas budi karena dia pernah menyelamatkan kita. Kak, aku tidak sengaja. Aku sudah salah menilaimu. Sudahlah, lupakan saja. Aku bisa mengerti perasaanmu. Kamu juga tidak sabar ingin balas dendam, kan? Tapi sampai sekarang, kita sama sekali tidak punya petunjuk tentang musuh kita. Iya, gerombolan itu benar-benar sabar. Sampai sekarang tidak ada pergerakan sama sekali. Benar juga. Halo, apa kamu keturunan Yekio? Benar, saya, kamu. Saya Wu Dayong. Saya dan kakekmu sudah berteman puluhan tahun. Tidak kusangka keluarga Ye masih punya keturunan. Ini bagus sekali. Anda Paman Wu. Pantas saja waktu penandatanganan kontrak kemarin, rasanya akrab sekali. Anak baik, aku akan langsung menyuruh orang untuk mengundangmu ke rumah untuk bicara lebih lanjut. Baik. Itu Paman Wu, ayo kita pergi. Ayo. Yuni, sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu sudah tumbuh jadi pria sejati. Ya, Paman Wu, aku masih ingat waktu aku kecil. Paman sering membiarkanku main kuda-kudaan di punggung Paman. Setiap hari membawaku seolah-olah terbang. Sudah bertahun-tahun, ya, sudah tumbuh dewasa. Ayo, kita bicara di dalam. Silakan. Iya, silakan. Ayo sini. Hah, silakan diminum tehnya. Hah, coba kamu pikir, Kakai itu orang yang begitu baik, malah berakhir dengan kematian yang tragis. Sungguh menyakitkan bagi aku, sahabat lamanya ini. Begini, Paman Wu, waktu kakek masih hidup, hubungan beliau dengan Paman adalah yang paling baik. Jadi, aku mau minta tolong Paman untuk menganalisis, siapa yang paling mungkin jadi pembunuhnya. Pembunuhnya? Ya. Jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Jauh di ujung langit. Dekat di depan mata. Apa maksud Paman? Sayang sekali. Sudah terlambat. Bagus. Kak. Teh ini. Tidak beres. Hah. Sama seperti kakekmu. Baru mengerti saat ajal sudah di depan mata. Ayah angkat, buat apa buang-buang waktu bicara dengannya? Bunuh saja langsung. Aarg. Kalian, bawa mereka ke dalam. Lantian, bunuh saja. Kakak, bangun. Kak. Pergi. Ayah mau bicara hal penting. Pergi. Ah. Jangan mendekat lagi. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan mati di depanmu. Putriku. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan bicara sembarangan. Siapa putrimu? Meiru. Kamu berhasil kabur. Ye Wei. Kamu boleh pergi. Aku pergi. Apa maksudmu? Kamu tidak mau pergi bersamaku. Yang membuat kita terpisah adalah keturunan musuh. Dia bertanya siapa namamu. Putri. Musuh. Apa maksudnya? Ye Lingi. Kamu sudah menyembuhkan mataku. Kamu boleh pergi. Aku tidak mengerti, Meiru. Itu. Yinyu, terimalah kematianmu. Apa maksudmu? Kamu sama sekali bukan kakak kandung Meiru. Asosiasi bisnis ini didirikan oleh Kak Meiru. Kami semua.
sekarang akan mencarinya. Meiru adalah adikku. Kalian mencari dia atau aku, tidak ada bedanya. Jangan bohong lagi. Kamu sama sekali bukan kakak kandung Kak Meiru. Kamu adalah musuhnya. Dan sekarang, kamu sebatang kara. Para pengusaha itu juga ribut mau keluar dari asosiasi. Aku adalah musuhnya. Benar? Kak Meiru adalah satu-satunya ketua. Hari ini, kami semua akan membereskanmu di sini. Tunggu, bisa kalian jelaskan padaku. Kenapa aku jadi musuh bebuyutannya? Sudahlah, jangan pura-pura bodoh. Kamar dagang ini didirikan sendiri oleh Kak Meiru. Begitu kamu datang, dia langsung mundur. Saudara-saudara, pria ini sekarang adalah musuh kita bersama. Hari ini, kita satukan kekuatan. Kita habisi dia bersama-sama. HMPH. Tunggu, dengarkan penjelasanku. Dia adalah musuh kita. Aku tahu, tapi aku tidak tega padanya. Dia pernah menyelamatkanku. Dia yang menyembuhkan mataku. Lagi pula, sebelum semua ini terjadi, dia selalu menjadi kakak kandungku. Tapi setelah ini, tidak akan lagi. Ini yang terakhir kalinya. Mulai sekarang, aku akan menganggap dia sudah mati. Dengarkan penjelasanku. Meiru. Kak Meiru, kamu datang di saat yang tepat. Cepat bantu kami singkirkan Ye Yunyi. Meiru, pasti ada salah paham di antara kita. Tolong jelaskan pada mereka. Ye Yunyi, aku bukan adikmu. Hari ini aku datang untuk membantumu. Untuk yang terakhir kalinya. Setelah ini, lenyaplah kamu dari Jiangcheng. Jangan pernah muncul lagi. Kalau begitu, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Anggap saja ini demi hubungan kita sebagai kakak adik. Setidaknya biarkan aku tahu kebenarannya. Ya? Aku bukan anak keluarga Ye. Dulu, kakekmu yang telah menculikku. Tujuannya agar keluarga Wu terpisah dari darah dagingnya sendiri. Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Kita tumbuh besar bersama sejak kecil. Bagaimana mungkin kamu diculik? Aku sudah melakukan tes DNA. Kebenaran yang sesungguhnya. Hanya Ye Xiu yang sudah tiada yang tahu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Katakan. Kalian semua, ikut aku. Lepaskan dia kali ini. Ye Yuning. Lain kali kita bertemu. Kalau bukan kamu yang mati, berarti aku yang binasa. Meiru. Meiru. Mas, minum sendirian saja. Aku dikhianati dan ditinggalkan semua orang. Semua orang ingin membunuhku. Kalau aku tidak minum sendirian, memangnya siapa yang mau menemaniku? Mas, kalau ada masalah, cerita saja padaku. Aku bisa bantu menyelesaikannya. Adik perempuan yang tumbuh besar bersamaku, tiba-tiba menjadi musuhku. Dan berteriak ingin membunuhku. Dalam semalam, aku juga berubah dari seorang ketua yang dihormati semua orang. Wah, kalau begitu situasimu memang agak rumit. Ya, menurutku, satu-satunya cara adalah ikut denganku. Aku bisa membuatmu senang. Ikut aku. Kita lakukan hal-hal yang menyenangkan bersama. Ya ampun, apa-apaan ini? Bidadari jatuh dari langit. Mas, apa kamu menikmati malam kemarin? Hei. Kamu mau menjebakku dengan penipuan cinta, kan? Jangan pikir kamu bisa menipuku. Aku ini seorang gelandangan, yang tidak punya uang sepeser pun. Kamu tidak akan bisa menipuku. Pengawal pribadi Sio cantik, Qin Ranran. Pria yang rela dikejar oleh keluarga Lin dengan seluruh harta mereka. Pria yang tidak bisa dilupakan oleh nona muda konglomerat, Wu Meiru. Kamu bilang padaku kalau kamu gelandangan, dan tidak punya uang sepeser pun. Kamu ini siapa? Apa tujuanmu? Jangan tegang begitu, dong. Guru yang menyuruhku datang untuk membantumu. Ini beneran cincin guru, tapi beliau tidak memberitahuku sebelumnya. Ah, jadi kamu datang untuk membantuku? Ya, bantuinnya di atas ranjang. Kamu mabuk berat semalam. Aku yang menemukanmu dan membawamu pulang.
Kamu malah tidak tahu berterima kasih. Kamu malah macam-macam denganku. Dan kamu menuduhku menipumu. Sudahlah. Karena kamu adalah guruku. Kalau begitu, tinggallah di sisiku. Pernikahan keluarga Wu dan keluarga Zhang ini benar-benar penyatuan dua kekuatan besar. Sepertinya di kota Jiang tidak akan ada lagi yang bisa menandingi mereka. Benar, putri sulung keluarga Wu memang secantik namanya. Cantik bak bidadari. Kalau tuan muda keluarga Zhang bisa menikahinya, itu benar-benar sebuah keberuntungan. Meiru akan bertunangan. Kalau mau menemuinya, masuk saja ke dalam. Kalau mau menemuinya, masuk saja ke dalam. Meskipun aku tahu dia keturunan musuhku, aku tetap tidak bisa melepaskannya. Untuk memaksa diriku melupakannya sepenuhnya, aku harus bertunangan. Nona, ini surat wasiat yang ditinggalkan Nyonya sebelum beliau wafat. Beliau berpesan, surat ini baru boleh dibuka saat Nona akan menikah. Selamat, Tuan Wu. Selamat, Tuan Wu. Hadirin sekalian, putri saya diculik saat usianya baru 1 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Langit akhirnya mengabulkan doaku. Dia kembali ke sisiku. Bajingan mana yang begitu biadab? Berani-beraninya menculik anak orang. Benar-benar tidak punya perikemanusiaan. Aku adalah Ye Xiu, yang dikira mati terbakar 6 tahun lalu. Siapa yang menyangka? Kalau orang yang dulu dekat denganku ternyata adalah dalang di baliknya. Dia membuat istriku meninggal dalam kesedihan. Membuat keluarga Wu menderita luar biasa. Tindakan Ye Xiu si penjahat besar itu terlalu kejam. Pantas saja dia mati terbakar. Itu, Ye Xiu si penjahat besar itu. Tindakannya sangat kejam, ini benar-benar karma. Wu Dayong, kamu bicara apa sembarangan? Adikku tumbuh besar bersamaku. Gimana mungkin dia anak hasil curian? Anak perempuanku baru berumur 3 tahun saat diculik. Dia tidak ingat apa-apa. Ye Xiu itu tua, licik, dan banyak akal. Sangat munafik. Kamu masih saja membelanya. Kakekku adalah orang yang menjunjung tinggi kebenaran. Seumur hidupnya, dia selalu jujur dan terhormat. Sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Menjunjung kebenaran, justru itu yang membuat keluarga kita terpisah. Membuat aku dan istriku terpisah selamanya. Sangat menyakitkan. Perbuatan bajingan seperti itu disebut menjunjung kebenaran. Wuda. Aku peringatkan kamu. Aku tidak akan membiarkanmu menodai nama baik kakekku. Hah. Orang jahat pasti akan mendapat balasannya. Langit sudah membuka mata. Bakar dia sampai mati. Hahaha. Mampus, bagus sekali. Ye Xiu si tua itu munafik sekali. Dulu kukira dia orang baik. Aduh, yang paling kasihan itu Tuan Wu. Kalian semua diam. Kalian tahu apa? Hah, keluarga Ye seharusnya musnah. Ye Yunyi hari ini masih berani datang. Hari ini adalah hari kematianmu. Hari ini adalah hari kematianmu. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kamu gila. Apa yang kamu lakukan? Katakan padaku. Dulu kakeknya Ye Yunyi yang menculikku. Benar. Kalau tidak, kenapa margamu bisa Ye? Tadinya aku masih mau memberimu sedikit muka, karena kita punya hubungan darah. Aku mau menjaga perasaanmu. Sekarang kulihat, di hari bahagia ini, sepertinya tidak perlu lagi. Kamu gila, Meiru? Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan. Orang yang menculikku waktu itu, bukan kakeknya Ye Yunyi, tapi mantan pacarmu. Orang yang menculikku dulu adalah mantan pacarmu. Mantan pacar apa? Mana ada aku punya mantan pacar selain ibumu? Bohong. Dulu kamu itu cuma pemuda miskin. Mantan pacarmu sudah menemanimu selama 3 tahun. Bahkan dia sedang mengandung anakmu. Tapi karena sebuah kesempatan, kamu bertemu dengan ibuku. Kamu meninggalkan mantan pacarmu dan anak yang belum lahir itu. Lalu kamu mengejar ibuku habis-habisan. Dan kamu juga mendapatkan mahar yang sangat besar. Ibuku orangnya naif dan baik hati. Dia sama sekali tidak menyangka kamu akan memanfaatkannya.
Kamu bilang kamu sangat mencintainya. Tapi itu malah menjadi luka yang fatal untuknya. Omong kosong. Benar-benar omong kosong. Aku bohong atau tidak, hatimu yang paling tahu. Mantan pacarmu lah yang menunggu kesempatan untuk menculikku. Dia meninggalkan surat sebagai bukti. Bagi ibuku. Putrinya diculik, cintanya dikhianati. Rasa sakit itulah yang membuatnya depresi hingga akhir hayatnya. Tidak kusangka dia orang yang seperti itu. Munafik? Benar-benar orang rendahan yang munafik. Kenapa kamu memfitnah kakeknya Ye Yuni? Tutup mulut. Dasar anak kurang ajar. Kamu malah membantu orang luar untuk menjebak ayah kandungmu sendiri. Kamu. Aku hanya ingin tahu. Kenapa kamu menjebak Yesin? Anak kurang ajar. Kamu cari mati? Ya. Meiru memang putrimu. Tapi dia dibesarkan di keluarga Yeku. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Selama aku, Ye Yuni, masih bernapas. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Selama aku, Ye Yuni, masih bernapas. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Hari ini, tidak ada seorang pun yang boleh pergi. Hah. Sudah kuduga, kamu memang yang paling kejam. Sampai-sampai anak kandungmu sendiri mau kau bunuh. Putriku sendiri sudah berkhianat. Kamu adalah orang yang paling penting. Meskipun kalian adalah musuh. Mencintaimu begitu dalam hanya menyakitiku. Apa kamu bodoh? Hal sejelas ini kamu tidak lihat. Perasaanmu padaku hanya sebatas kakak adik, kan? Ya. Kenapa? Ini cinta antara pria dan wanita. Hehahaha. Wudayong, kamu benar-benar ingin membasmi kami sampai ke akar-akarnya. Mulai panik, kan? Kamu bicara ngawur apalagi? 6 tahun lalu, di seluruh kota Jiangcheng, yang bisa menandingi keluarga Wu hanyalah keluarga Yeku. Kakekku sebelum meninggal bilang kalau dia dijebak. Dan itu menyeret seluruh keluarga Ye kami. Dan orang yang menjebaknya adalah kamu, Wu Dayong. Dan orang yang menjebaknya adalah kamu, Wu Dayong. Fitnah belaka. Kamu bicara tanpa bukti. Buktinya ada di sini. Ah. Waktu itu, aku tidak sengaja memeriksa pembukuan, dan menemukan kalau barang-barang yang tercatat di sini semuanya milik keluarga Ye. Sepasang vas giok putih ini adalah kesayangan kakek semasa hidupnya, dan mutiara naga hitam itu juga milik keluarga Ye. Seharusnya dari dulu aku cekik saja kamu. Daripada sekarang kamu malah bantu orang lain untuk melawan ayah kandungmu sendiri. Itu masih lebih baik daripadamu. Kamu membunuh kakek demi persaingan bisnis, dan masih mau mencoreng nama baiknya. Kamu bahkan mau memanfaatkanku untuk menyingkirkan Yan Yuni. Benar-benar siasat yang sempurna. Kejam sekali hatimu. Si Wu ini benar-benar tidak tahu malu. Munafik, tidak tahu malu, kejam, dan hina. Tak kusangka orang seperti ini adalah pemimpin keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Aku orang pertama yang tidak terima. Pergi dari Jiangcheng. Kami tidak butuh orang hina. Kalian memberontak. Bunuh saja dia. Bunuh dia, Wu Dayong. Tidak kusangka kamu begitu licik dan busuk hati. Aku beritahu kamu. Mulai hari ini, kepala keluarga Wu adalah Ye Meiru. Sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku adalah penerus laki-laki di keluarga Wu. Kalaupun ada yang mewarisi, itu seharusnya aku. Kamu. Kenapa kamu selalu muncul di mana-mana? Seorang anak haram. Mau mewarisi apa? HMPH. Aku sudah bertahun-tahun di keluarga Wu. Menderita dan bekerja keras. Dipukuli dan dimaki-maki. Kalau aku tidak mewarisi hartanya, berarti penderitaanku selama ini sia-sia. Dasar tidak tahu diuntung. Aku mengadopsimu sejak kecil, mengajarimu cara berbisnis, memberimu makan dan pakaian. Sekarang kamu bilang menderita, bekerja keras, dipukuli, dan dimaki. Kamu benar-benar anak serigala yang tidak pernah tahu puas. Kamu mengadopsiku karena kamu tidak punya anak laki-laki. Kamu mengajariku berbisnis agar aku bisa menghasilkan uang untukmu. Semua yang kamu lakukan itu ada maunya. Dasar bocah tengik. Heh. Ah. Wu Dayong. Tolong aku. Tidak ada yang boleh menolongnya. Tolong aku. Tidak ada yang boleh menolongnya. Demi mendapatkan batu roh, dia tega mencelakai Xiaoluo. Kejahatannya sungguh tidak terampuni. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk mengantar penjahat besar ini menyerahkan diri. Pengawal. Ini.
Kak, kok kamu kesini? Oh, biar ku perkenalkan. Namanya Xiao Xiao. Dia diutus guru untuk membantuku. Mbak Kru, sudah lama saya dengar nama besar Anda. Ternyata memang wanita yang hebat. Mbak Ru, kenapa bersama dengan musuh? Cuma salah paham. Dengar. Mulai sekarang, Ketua Kamar Dagang Tianxia tetap Ye Yuni. Siap, laksanakan. Kalian antar Xiao Xiao istirahat dulu. Baik. Silakan. Kak, duduk. Aku mau bicara sebentar. Kak, karena kamu sudah tahu kita tidak punya hubungan darah, berarti kamu harus bertanggung jawab padaku, kan? Bukan. Maksudmu bertanggung jawab apa? Iya. Sudah sekian lama, masa kamu masih tidak mengerti perasaanku? Enggak. Enggak mengerti, adikku. Kamu itu adikku. Jangan punya perasaan yang tidak seharusnya. Kamu mengerti, kan? Tapi kita, kan, tidak punya hubungan darah. Kenapa aku tidak bisa mencintaimu secara terang-terangan? Ye Yuni. Aku jatuh cinta padamu. Kamu tenang dulu, ya. Ini semua terjadi terlalu tiba-tiba. Begini saja, beri aku waktu untuk berpikir. Aku pikirkan dulu, ya? Oke. Kak. Mau kemana? Wu Dayong. Kamu bisa-bisanya menemukan tempat ini. Selama aku mau mencari, tidak ada tempat yang tidak bisa kutemukan. Hari ini, akan kuhabisi nyawa kalian berdua. Terakhir kali aku sudah melepaskanmu. Mengingat kamu adalah ayah kandung Meiru. Tapi kamu masih terus mendesak. Ayo, habisi dia. Bocah tengik, jago berantem juga, ya, jangan senang dulu. 3.000 pasukan keluarga Wuku sudah mengepung rapat tempat ini. Dikepung oleh 3.000 pasukan keluarga Wu. Coba saja panggil mereka masuk. Gadis sialan, apa maksud perkataanmu itu? Coba saja. Suruh pasukan keluarga Wu MU untuk membasmi kita berdua. HMPH, karena kamu tidak takut mati. Pasukan keluarga Wu, mana kalian? Habisi mereka untukku. Pasukan keluarga Wu. Pasukan keluarga Wu. Wu Dayong, tadinya aku masih mau menyisakan sedikit harga diri untukmu. Tapi sayangnya, kamu malah cari mati. Wu Dayong. Bukan 3.000 pasukan keluarga Wu MU yang mengepung kami, melainkan kamu yang dikepung oleh ratusan ribu anggota Kamar Dagang Tianxia. Terkepung. Melainkan, kamu yang dikepung oleh ratusan ribu anggota Kamar Dagang Tianxia. Lencana naga gila. Benar sekali. Buka mata anjingmu dan lihat baik-baik. Inilah lencana yang bisa memerintah 4 lautan dan membantai semua saudagar licik di dunia. Lencana naga gila. Wu Dayong, kamu tidak akan bisa lari. Haha. Gadis sialan. Sama persis seperti ibumu. Dulu, kalau bukan karena mahar dan bisnisnya, mana mungkin aku menikahinya. Sekarang, akan kukirim kamu ke bawah sana, biar kalian berdua bisa reuni. Wu Dayong, harimau saja tidak memakan anaknya sendiri. Kamu ternyata lebih rendah dari binatang buas. Tutup mulutmu. Bocah tengik, kalau bukan karena dia, kamu sudah lama mati. Wu Dayong, seumur hidupmu kamu sudah melakukan segala macam kejahatan. Memanfaatkan ibuku untuk menjebak kakek. Aku akan. Bahkan putri kandungmu sendiri mau kamu bunuh. Kamu benar-benar. Putriku, suruh dia jangan membunuhku. Bagaimanapun juga, aku ini ayah kandungmu. Tanpa aku, tidak akan ada kamu. Darah itu lebih kental daripada air. Jangan biarkan bocah sialan itu membunuhku. Ampuni nyawaku. Darah itu lebih kental daripada air. Jangan biarkan bocah ini membunuhku. Ampuni nyawaku. Kamu telah membunuh seluruh keluarga Ye dan ibu. Juga mati secara tidak langsung karenamu. Kalaupun Ye Yuni tidak membunuhmu, apa kamu masih punya muka untuk hidup? Aku mohon padamu. Biarkan aku hidup. Bagaimanapun juga, aku ini ayahmu. Wu Dayong. Silakan ikut kami. Kami menerima laporan bahwa Anda telah melanggar hukum. Bawa dia. Jalan. Hehehe. Jangan macam-macam. Ye Yuni. Halo. Qin Ranran dan Ling Xijia ada di tanganku. Suruh Ye Meiru membawa surat pengalihan saham keluarga Wu dan seluruh asetnya untuk ditukarkan. Betul, Ye Meiru tidak punya hak waris atas semua harta Wu Dayong. Tapi suruh dia cepat datang. Kalau dia tidak datang, siap-siap saja ambil mayat mereka berdua. Aku akan segera ke sana. Asalkan kamu melepaskan Nona Qin dan Nona Lin.
Di depan sana adalah lokasi yang sudah disepakati. Kamu bertindaklah sesuai situasi. Tidak peduli seberapa berbahayanya situasi. Keselamatanmu yang terpenting. Aku Ye Meiru. Dokumen yang kamu minta ada di sini semua. Bukannya aku menyuruhmu datang sendiri. Untuk apa membawa dia? Dia asistenku. Banyak masalah pembukuan yang lebih dia pahami daripada aku. Baiklah, masuklah. Hah? Hei. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti bosku. Kalau mau bunuh, habisi saja aku. Hei. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti bosku. Kalau mau bunuh, habisi saja aku. Kamu. Ye Yuni. Hahaha. Baru sadar siapa aku. Setiap perbuatan pasti ada balasannya. Dan balasan untukmu adalah aku. Ingat isi ulang? Ya. Muah. Baru sadar siapa aku. Ya. Ye Yuni. Beraninya kamu mempermainkanku. Pakai topeng jelek begitu? Tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Ya. Tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Siau-siau. Sudah kubilang, dari pertama kali aku melihatnya, perasaanku sudah tidak enak. Mata perempuan ini seperti ular berbisa. Kenapa tidak bilang dari awal? Kamu bilang dia adik seperguruanmu. Katanya juga diutus oleh guru. Ya mana aku tahu. Aku, Ye Yuni, kalah di tanganmu. Aku pasrah. Bunuh saja aku. Aku tidak mengerti kenapa kamu harus menculikku. Karena aku akan membunuhmu. Membunuh Ye Meiren. Membunuh semua orang yang berhubungan dengan kalian. Kami tidak punya dendam apapun padamu. Kenapa kamu sekejam ini? Tidak punya dendam. Setelah merebut ayahku, masih berani bilang tidak punya dendam. Tidak punya dendam. Ibumu merebut ayahku, dan kamu masih berani bilang tidak punya dendam. Oh, jadi kamu anak haramnya Wu Dayong. Kamu yang anak haram. Kamu dan ibumu sama-sama perempuan jalang. Tutup mulutmu. Meiru, cepat lapor polisi. Serahkan saja padaku. Sialan kamu, Ye Yuni. Kenapa kamu baru datang menyelamatkan kami? Jadi, kamu ini Ye Yuni. Kami semua menderita gara-gara kamu. Kamu harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab lagi. Maksud kalian bertanggung jawab itu bukan berarti aku harus menikahi kalian, kan? Iya. Mimpi saja sana. Halo, Bu Bos. Saya sudah sampai di bawah hotel. Oke. Halo, Bu Bos. Saya sudah sampai di bawah hotel. Oke. Aduh. Cepat pergi, cepat. Ada apa ini? Cepat bawa aku pergi. Ada yang mau paksa aku nikah. Dipaksa nikah. Coba aku lihat, siapa yang berani memaksa bosku menikah. Tunggu di mobil, biar aku yang hadapi dia. Jangan banyak omong. Cepat bawa aku pergi. Tinggalkan mereka. Nanti aku beri imbalan besar. Siap. Hei, berhenti. Bu Bos, aku kan sudah membantumu kabur. Jadi, hadiah besarnya apa? Nih. Bagaimana kalau kamu menolongku sampai tuntas? Ikut aku urus surat nikah. Untuk lepas dari gangguan Duyang. Duyang? Kenapa? Kamu takut? Bukan begitu. Tapi, aku hanya mau imbalan yang besar. Bukan menikah denganmu. Hei, aku ini presdir dari perusahaan Kinsey. Banyak orang yang antre untuk menikahiku. Dan kamu berani-beraninya menolakku. Tapi aku cuma mau bayaran yang besar. Gak mau menikah denganmu. Hei, aku ini presdir perusahaan Kin. Banyak orang antre mau menikahiku. Beraninya kamu menolakku. Gak tertarik. Kamu sudah sampai, turun sana. Besok aku ke kantor ambil uang. Bukan begitu. Kamu mau apa, Bu Bos? Saya ini pria normal. Saya normal dari segala sisi.
Kamu gak lagi dibius orang, kan? Kamu agresif sekali. Aku kasih kamu dua pilihan. 1. Menikah denganku. 2. Aku laporkan kamu atas pemerkosaan. Bukan. Ini. Ini. Itu polisi, kan? Aku beritahu kamu, ya. Kalau nggak mau masuk penjara, ya nikahi aku. Aku. Jangan begini, dong. Mau apa, sih? Iya. Aku akan menikah denganmu. Aduh. Ayo, jalan. Kamu gak dibius orang, kan? Nggak, kok. Seorang presdir cantik dengan paras dan IQ yang sama-sama oke. Demi menikah denganmu, terpaksa harus berakting. Mas, turun. Mbak ini, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa, dia pacarku. Kami sedang mau pergi menikah. Oh, baiklah. Yuni, kamu mau pergi menikah? Ajak aku juga, dong. Lagi pula, aku dari kecil dibesarkan di keluarga Ye. Aku harus menikah dengan keluarga Ye. Aduh, tolong. Aduh. Jangan kejar aku, jangan. Mau lari? Ya, berhenti.